Ya, masih bersama kami di Konspirasi Prabu. Jadi tamu kita malam hari ini tamu yang sangat spesial. Saya sangat menghormati beliau dan mengidolakan beliau sejak lama sekali ya. Ketika menjadi gubernur, dakwahnya itu menyejukkan. Siapa lagi kalau bukan? Ya, ada Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi yang sudah hadir di studio. Kali ini tapi hadirnya sebagai Ketua Harian DPP Perindo. Harian Nasional Partai Perindo. Ketua Harian Nasional DPP Perindo. Ini kayaknya hari ini kita bakal dapat pencerahan juga nih Mas Prabu. Enggak, beliau lagi nggak mau lagi tidak berdakwah. Ini lagi bicara politik. Kita lagi berbicara politik. Politik itu juga bagian dari dakwah. Nah, politik juga bagian. Ini yang paling spesial nih Kan ketika dakwah sosok itu kan mengisi kebaikan kan. Jadi kalau politik diisi dengan yang baik itu juga bagian dari dakwah. Politik kalau diisi yang baik juga bagian dari dakwah. Tapi sayangnya politik juga banyak yang bilang nggak baik juga nih Tuan Guru ya. Iya, itu tantangannya. Mudah-mudahan Perindo bisa menghasilkan praktek politik yang sehat yang baik. Amin, amin. Tapi ngomong-ngomong Tuan Guru ini Perindo kan dukung Mas Ganjar. Mas Ganjar udah pakai baju garis-garis. Kok Tuan Guru nggak pakai baju garis-garis? Iya, gimana nih? Baju garis-garisnya banyak. Cuman menurut saya yang paling penting adalah terus-menerus mensosialisasikan beliau ke tengah masyarakat. Ya, Tapi masih mendukung ya Tuan Guru ya? Oh iya, karena sebenarnya kan banyak hal-hal baik dari Mas Ganjar itu yang belum terekspos ya dengan baik. Gitu. Termasuk misalnya kinerja beliau di Jawa Tengah. Ya sebenarnya kinerja yang menurut saya cukup impresif untuk kepala daerah dengan bentangan daerah tanggung jawab yang sangat luas, demografinya juga salah satu provinsi yang paling banyak penduduknya se-Indonesia. Jadi ketika beliau mampu memimpin dengan baik di situ, maka mudah-mudahan itu pertanda bahwa beliau juga akan sangat mampu memimpin Indonesia. Tapi kalau bahasa dari banyak orang dibilang bahwa loh kok di Jawa Tengah ini kan kemiskinannya juga masih tinggi. Sekarang udah mau ngurus nasional. Nah kira-kira Tuan Guru akan jawabnya kayak gimana? Pemimpin itu Mas Prabu diadili, dinilai bukan dari apa yang dia warisi, tapi apa yang dia wariskan. Ketika beliau menerima amanah memimpin Jawa Tengah itu kan 14% kalau nggak salah. Sekarang sudah mampu diturunkan sampai sekitar 10%. Jadi seorang pemimpin itu bukan dilihat dari apa yang dia terima ketika dia memulai kepemimpinannya, tetapi apa perubahan yang mampu dia lakukan dalam rentang waktu ketika dia memimpin. Dikomparasikan dengan rata-rata nasional, dikomparasikan dengan daerah-daerah lain. Dan ternyata luar biasa, bagus. Jadi yakin nih, tetap ya Tuan Guru ya? Ya, dalam konteks para calon pemimpin nasional hari ini, yang semuanya putra terbaik bangsa, saya meyakini Mas Ganjar adalah yang terbaik untuk meneruskan fondasi yang telah dibangun Presiden Jokowi dan menyiapkan Indonesia yang lebih baik untuk anak-anak kita ke depan. Tapi akan ada saatnya dong Tuan Guru nanti pakai baju hitam putih. Ya itu teknis saya lah. Tapi kita udah berharap Tuan Guru bakal datang pakai garis baju putih loh. Nah ini Mas Prabu aja nggak pakai garis-garis. Malah ini pakai, ini Lombok atau? Ini lokal ini. Baru pertama kali kita siaran pakai baju lokal. Kalau saya agak lain nih, tapi nggak usah dibahas. Berarti ini keberlanjutan dong ya Tuan Guru ya? Iya, keberlanjutan dalam konteks yang positif ya. Jadi kan ketika bicara keberlanjutan, itu juga berarti bahwa yang berlanjut itu adalah utamanya, fondasinya, paradigmanya, pendekatannya. Pak Jokowi itu hampir 10 tahun itu konsisten betul untuk membangun dengan pendekatan Indonesia sentris. Tapi sekarang yang juga menjual narasi keberlanjutan itu bukan hanya Mas Ganjar, Tuan Guru, ya, ada Prabowo juga yang sama-sama juga ke publik itu ya bicaranya tentang keberlanjutan juga. Nah pilih yang mana nanti kalau gitu? Ya ini memang subjektif ya, tapi kalau saya sih melihat pada otentisitas perjalanan perjuangan. Mas Ganjar sama Pak Jokowi kan bukan hari ini bersama-sama. Mas Ganjar itu bersama Pak Jokowi bahkan sejak 2012 ketika Pak Jokowi maju di Jakarta, beliau ikut dalam tim bersama-sama. 2014 juga, 2019 juga. Jadi it is a long story, perjalanan panjang. Bukan satu bentuk putar balik yang baru-baru saja atau turn around yang
relatif singkat, tapi ini perjalanan yang dipupuk sudah panjang sekali. Tapi sekarang kalau dilihat, Ayah juga mungkin juga Tuan Guru memperhatikan gitu. Kayaknya Presiden ini masih belum 100% gitu ya mengendorse Mas Ganjar. Kemana-mana juga masih bareng sama Prabowo juga. Memang ada momen-momen yang kemudian dimuatkan dengan interpretasi politik. Khususnya antara Presiden dengan Menteri Pertahanan. Tapi kalau saya melihat momen itu sebenarnya momen lebih kepada birokratik, teknokratik. Hubungan Presiden dengan menterinya aja. Hubungan Presiden dengan Menteri untuk menunjukkan bahwa ya memang pemerintahan ini satu teamwork. Jadi itu adalah kebersamaan teknokratik, birokratik sebagai satu tim dalam pemerintahan, bukan kebersamaan politik gitu. Cuman memang karena memang kita akan menuju 2024, maka banyaklah interpretasi. Ya termasuk dari banyak pihak yang melihat ya, ini Mas Prabowo nih. Memang kan unik Pak Jokowi ya, kalau presiden yang lain itu biasanya di akhir pemerintahan, dia akan dijauhi. Dia bahkan ada istilah lemdak ya, jadi semacam bebek lumpuh gitu. Tapi menariknya Pak Jokowi justru approval-nya sangat tinggi. Betul. Dan kesukaan masyarakat juga sangat besar gitu. Sehingga wajar saja secara politik para capres itu kemudian berusaha mendapatkan endorsement Pak Jokowi. Paling tidak kelihatan terlalu berseberangan. Tapi kalau hubungan Menhan dan anak presiden gimana, Tuan Guru? Kalau menurut saya, ini kan Pak Jokowi kan keluarga Jawa, yang juga memiliki adab, sopan santun, ketindihan, sehingga Mas Gibran misalnya menerima Pak Prabowo. Mas Kaisang bahkan sempat pakai kaos gambar Pak Prabowo. Ramai itu menurut saya adalah bagian dari apresiasi anak kepada mereka yang membantu orang tuanya melaksanakan amanah yang sangat besar. Kan begitu, Mas Prabowo ya? Bisa aja. Bisa aja. Coba Mas Prabowo, kalau misalnya Mas Prabowo melihat ada orang yang membantu bersama dalam satu tim ya, dengan keluarga kita misalnya, kan kita memberikan apresiasi. Saya pikir itu yang terjadi. Jadi itu semacam kepada publik bahwa boleh saja kami beda, kami tidak mendukung Anda, tapi kami tetap mengapresiasi Anda hari ini sebagai bagian dari. Jadi Tuan Guru melihat kalau kebersamaan Pak itu Jokowi kultural, bukan dengan politik. Pak Prabowo itu bentuk apresiasi, bentuk hubungan kerja aja. Untuk keluarga, gitu ya? bukan itu keluarga. Kalau dengan Pak Jokowi kan hubungan kerja. Hubungan kerja. Itu teknokratik, birokratik. Kalau putra-putra Pak Jokowi menurut saya itu bagian dari pengamalan nilai kultural Jawa gitu. Dan juga bahkan semua kita, bukan hanya. Tapi kan harusnya kan Pak Jokowi juga tahu kalau kebersamaan beliau dengan Prabowo itu juga dibaca oleh publik hal yang lain, begitu ada interpretasi politiknya juga. Ya memang menurut saya sih sebenarnya kalau kita tidak terlalu wishful thinking, ini kan kadang-kadang pengamat terlalu wishful thinking, dia memaksakan memframe satu momen berdasarkan yang di kepalanya. Maka semua potensi interpretasi politik itu dimuatkan ke dalam peristiwa itu. Padahal yang menemani Pak Jokowi hari itu, misalnya bukan hanya Pak Prabowo, tapi ada menteri lain. Kok tidak dimaknakan misalnya mengendorse yang lain sebagai calon pemimpin juga gitu. Jadi menurut saya sih kita proporsional saja. Dan saya sih lebih percaya kepada rekam jejak yang panjang. Kebersamaan Pak Jokowi dengan Mas Ganjar itu bukan sehari dua hari, tapi kebersamaan yang panjang dan juga bahkan berada pada rumah politik yang sama, yang telah membesarkan dan mensupport Pak Jokowi dalam tahapan-tahapan politik. Jadi singkat cerita, kalau Tuan Guru hakul yakin kalau Jokowi itu 100% akan mendukung Ganjar Pranowo, begitu ya? Insya Allah. Baik. Tapi kita juga penasaran nih, selain tadi pembahasan terkait dengan hubungan ya antara Pak Jokowi dan juga capres-capresnya yang lain-lain saat ini sedang heboh-hebohnya. Kita juga karena Tuan Guru lagi hadir di sini sebagai Ketua Harian Nasional Perindo gitu ya, Mas. Kita mau tahu nih bursa cawapres. Nanti deh ngomongin bursa cawapres. Kita penasaran. Tuan Guru sama
sama saya harus ngopi dulu biar tenang. Kita akan jeda dulu, kami akan kembali saat ini. Kopi Lombok bukan? Kopi Lombok. Kopi Lombok. Putra bangsa yang bisa menjadi pemimpin nasional itu sebenarnya banyak sekali. Ada yang nama-namanya sudah ada di survei, bolak-balik di survei. Ada juga yang mungkin tidak terlalu banyak di survei, tetapi sebenarnya punya potensi yang juga bisa memimpin.